100 kali setiap hari. Waktunya ditentukan atau tidak, Ustaz? Tidak, waktunya tidak ditentukan. Nabi kita bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali, yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi saja 100 kali. Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah, mendapat wahyu Al-Quran. Surganya tidak akan ada yang mengalahkan. Puncak kenikmatan surgawi berada di surga yang paling top. Tidak ada yang mengalahkan. Ya. Manusia tanpa celah, manusia tidak punya dosa, itu saja dalam sehari masih beristighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu Nabi loh, Rasul loh. Lah kita Nabi bukan, apalagi Rasul, jelas bukan. Surganya belum jelas, neraka sudah jelas, hisab masih menegangkan. Itu saja istighfarnya eling. Kadang kalau habis sholat istighfarnya cepet-cepetan. Nah, di luar itu waktu kita habis untuk urusan dunia. Jangankan istighfar sehari 100 kali sesuai dengan contoh Nabi, mengikuti Nabi. Lah sehari 15 kali saja bumbuan, sosok iya sosok ora. Kenapa 15 kali? Karena zikir sesudah sholat itu kan kita istighfar paling tidak 3 kali, sholat ada 5 waktu, nah, berarti 3 kali 5, 15 kali. Itu saja sok dilakoni genep 15, sok banyak tidak genepnya Pak. Memang seringkali ini kita tidak sadar diri, terlalu pede dengan amal yang sudah kita lakukan, seolah-olah yakin bahwa amal kita akan membawa kita masuk ke surga. Padahal Nabi itu tanpa celah, surganya sudah paling top. Itu beliau sholat saja sampai bengkak-bengkak kakinya, bermunajat kepada Allah. Padahal kalau tidak bengkak, itu surganya juga tidak akan berubah. Kenapa? Itu hendak memberi pelajaran pada umatnya bahwa aku ini Nabi saja, Rasul, kekasih Allah yang menerima wahyu Al-Quran. Kesungguhanku dalam beribadah kepada Rabbku, yaitu Allah, itu seperti ini loh. Sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, sampai kakiku ini bengkak-bengkak. Ini surgaku yang sudah sangat jelas. Aku manusia tanpa dosa, itu beribadah, mendekat, bermunajat kepada Allah saja sampai seperti ini kesungguhanku. Apalagi kalian sebagai umatku, kok bisa beribadah kepada Allah nek mung eling. Padahal surgamu itu belum jelas, nerakamu sudah cetha di pelupuk mata, hisabmu masih menegangkan. Kok masih seenaknya sendiri mendekat kepada Allah? Kok masih seenaknya sendiri bermunajat kepada Allah, nek pas ingat tok, seakan-akan Allah yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh Allah. Seakan-akan kalau kamu tidak taat pada Allah, Allah rugi. Kok masih seenaknya sendiri ongkang-ongkang kaki, masih slow. Namun untuk mengejar duniamu, sudah luar biasa potensi, segenap potensi dicurahkan. Pagi ini ada di kota ini, sorenya ada di kota lain, malamnya ada di kota C, hanya untuk mengejar duniawi. Tidak kenal ngantuk, tidak kenal capek, tidak kenal sakit.
badan meriang sedikit tuh rapopo, harus mangkat, karena kalau tidak mangkat akan kehilangan nominal, misalkan 1 juta. Potong uang lembur, misalkan 200.000 atau berapa, wah tetap mangkat meskipun sedang sakit. Pagi ini fulan panjenengan saudara harus berada di sini. Nanti jam 1 siang saudara harus ada di sana. Nanti jam 7 malam harus ada di sana. Nanti dini hari harus ada di kota lain. Kalau tidak, maka akan potong gajinya. Nah, kita akan berusaha sekuat tenaga. TKT kalau lelah, karena sudah sekian jam bekerja lelah, waduh, nanti siang kalau saya tidak ke sana, saya akan dipotong gaji. Apa yang dilakukan? Bagaimana untuk menutup lelah itu? Doping. Terus-terusan doping, padahal doping itu menurut medis terus-terusan itu membahayakan kesehatan. Namun kita rela dan ikhlas. Tidak sedikit di antara kita yang melakukan itu agar tujuan duniawinya tercapai. Jadi kesungguhannya sedemikian rupa untuk mengejar duniawi. Kesungguhannya sedemikian rupa. Namun kalau untuk mengejar akhirat itu kok pas eling tok. Ayo ngaji, ayo tahajud, wah cik ngantuk. Loh ngantuk, ayo dipaksa. Pertama memang ngantuk, nanti lama-lama terbiasa, malah dalil. Apa kamu tidak tahu? Nabi itu juga bersabda, innali badanika alaika haqqon. Badan kita ini punya hak untuk kita istirahatkan. Nah ini aku butuh istirahat. Ya tahajudnya sesuk-sesuk wae lah. Istighfar wis engko istighfare gampang. Kesel lho ping 100 kuwi. Namun kalau diingatkan, lah kalau untuk urusan dunia kok lupa untuk mengistirahatkan badannya. Aku urusan liya, aku istirahat badan ora lembur, lah piye cicilanku? Mobil saya bagaimana nyicilnya? Rumahnya bagaimana? Sepeda motornya bagaimana nyicilnya? Iming-iming dunia saja kita luar biasa usahanya, mengerahkan segenap potensi, apapun itu potensi kita, sampai-sampai waktu untuk akhirat kita lupakan, bahkan tidak punya sama sekali waktu akhirat. Coba sekarang kita mari tanya nurani kita masing-masing, untuk setiap hari membaca mushaf itu berapa menit yang kita lakukan? Padahal itu ya, kehidupan akhirat kita. Namun untuk dunia dari 24 jam sehari ini berapa puluh jam yang kita habiskan untuk dunia. Namun berapa menit yang kita gunakan untuk akhirat? Istaftu qulubakum ta'alau ila istifta'i qulubina. Mari kita masing-masing tanyakan nurani kita sendiri-sendiri. Untuk dunia sehari 24 jam ini berapa puluh jam yang kita gunakan? Untuk akhirat sehari 24 jam ini berapa menit yang kita gunakan? Saya tidak menanyakan berapa jam yang kita gunakan untuk akhirat, namun berapa menit. Karena jujur saja, waktu kita berjam-jam untuk dunia, namun untuk akhirat ya hanya berapa menit, belum sampai 1 jam. Maka saya tanyakan berapa menit untuk akhirat, bukan berapa jam. Kalau untuk dunia yang saya tanyakan itu berapa jam, bukan berapa menit. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua, agar kita muhasabah, mawas diri. Padahal ayatnya cetha, coba diingat kembali, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bukan wabtaghi fima ataqallahu dunya, bukan. Namun wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Ayatnya bukan berbunyi walatansa nasibaka minal akhirah, tapi walatansa nasibaka minad dunya. Dibuka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, diakhiri walatansa nasibaka minad dunya. Nah, tanpa sadar dengan perbuatan kita sudah kita balik ayat ini tanpa sadar. Jadi ayatnya seolah-olah sudah kita balik sehingga bunyinya tidak lagi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, namun wabtaghi fima ataqallahu dunya. Bukan lagi walatansa nasibaka minad dunya, namun sudah kita balik dengan perbuatan kita. Bunyi ayatnya menjadi walatansa nasibaka minal akhirah. Sehingga tanpa sadar kita membalik bunyi ayat ini dengan perbuatan kita sehari-hari tanpa kita sadari.